Ini. Bagaimana? Kok pakai masker, no? Enggak ada lah. Ada nampak. Semua ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Gimana kabarnya ini? Kabarnya hari ini sehat? Puasanya lancar? Aman semuanya? Ya. Alhamdulillah sehat. Ya. Ini pada puasa semua ya? Puasa. Puasa dong. Oke. Nah di sini kakak sebelumnya perkenalkan dulu. Di sini nama kakak Agus Naldi Arya Putra. Adik-adik di sini boleh panggil kakak dengan sebutan Kak Agus ya. Nah di sini kakak sama rekan kakak kakak di sini sebagai yang namanya staf akademik di bagian untuk pengurusan mahasiswanya nanti di kampus, untuk yang namanya pemagangan ya, untuk input data adik-adik itu semuanya sama di akademik semuanya gitu. Jadi nanti konsultasi apa aja dari adik-adik atau ada yang mau ditanyakan dari seputaran kampus semuanya boleh ditanyakan langsung sama kakak dan juga teman kakak gitu. Nah, di sini selain Kak Agus, nah di sini kakak berdua sama Kak Yuli, boleh mau perkenalan sama kakaknya terlebih dahulu ya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama kakak Kak Yuli ya. Jadi di sini kakak itu di bagian akademik. Nah, di bagian akademik ini yang mengurus segala sesuatu kebutuhan adik-adik seputar pembelajaran atau perkuliahan di kampus. Nah, mulai dari apa itu Kak? Mulai dari jadwal kuliah, terus itu mulai dari peraturan-peraturan yang ada di kampus, terus mulai dari proses pemagangan, informasi penempatan kerja, jadi seluruhnya yang berkaitan dengan akademik atau pembelajaran perkuliahan di RIC itu nanti langsung berhubungan dengan Kak Yuli dan Kak Agus. Nah, jadi kalau di sekolah itu bahasa lainnya itu kalau Kak Agus ini bagian TU. Nah, cuma kita kan di sini nggak ada TU nih, tapi kerjanya hampir sama. Nah, yang menginput segala data adik-adik nanti ketika masuk kuliah di RIC. Nah, makanya nanti mulai tanggal 11 April ini kan kita sudah mulai masuk kuliah seharusnya. Ya, sudah harus mulai kuliah perdana, tetapi karena kondisi yang tidak memungkinkan, karena jadwalnya memang sangat singkat dengan bulan puasa Ramadan, akhirnya kita mulai tatap mukanya di bulan Mei. Nah, setelah habis Lebaran, ya. Nah, di 11 April ini sampai 23 April nanti menjelang libur Lebaran, kita Zoom meeting setiap hari dan itu di absen. Nah, jadi absensinya mulai hari ini adik-adik sebenarnya sudah terhitung masuk kuliah. Ya, mulai 11 April ini sudah dihitung masuk kuliah, makanya kita absen. Nah, tadi sudah kakak checklist satu persatu, makanya kita tadi minta kenapa namanya jangan pakai nama samaran, karena kita absennya berdasarkan dengan nama yang sudah ada di masing-masing Zoom meetingnya ini. Nah, jadi yang izin ke kakak langsung Japri karena tidak bisa ikut karena ujian itu kita izinkan. Yang tidak ada izin, maka yang keterangannya harus dibikin alfa gitu. Jadi hari ini kita sudah mulai masuk perkuliahan, cuma memang belum mulai belajar. Jadi memperkenalkan dulu dengan program di RIC itu seperti apa, bagian-bagian yang ada di RIC itu apa-apa saja. Nah, jadi kakak dan Kak Agus di sini di bagian akademik. Nah, akademik ini yang mengurus segala kebutuhan adik-adik selama kuliah dan belajar di RIC. Ya, ingat ya, dari mulai jadwal kuliah, dari mulai aturan-aturan yang ada di kampus, kelengkapan penggunaan atribut, sanksi-sanksi yang akan dikenakan jika melanggar aturan yang ada di RIC, sampai nanti proses pemagangan, pengantaran magang, penjemputan magang, seluruhnya itu nanti yang menghandle dan mengurus adalah bagian akademik Kak Yuli dan Kak Agus. Nah, di akademik RIC ini sendiri itu
kemarin adik-adik kakak juga sudah dijelaskan, mungkin kita kuliahnya kurang lebih dalam 1 tahun ya, 2 semester. Nah, jadi kita di sini hitungannya juga sama, ada semester 1 dan semester 2. Cuma nanti di semester 3 dan semester 8 itu adik-adik lanjut kuliahnya ketika mau lanjut S1, karena kebetulan kita kan ada kerjasama dengan sekolah tinggi atau kampus yang sudah kerjasama dengan RMC. Jadi adik-adik yang lanjut kuliah S1-nya tidak perlu mengulang dari semester awal, tinggal lanjut kuliah ke semester 3. Nah, jadi untuk nilai semester 1 dan semester 2-nya, di sini prosesnya nanti di RIC. Ya, jadi selama 1 tahun kurang kita belajar ini tadi, kurang lebih 1 tahun, itu untuk 3 bulan pertama. Terhitung mulainya nanti 11 Mei. Makanya tanggal 11 Mei itu kami undang adik-adik untuk datang ke RIC untuk proses kelengkapan administrasi berkas ya, bukan administrasi berkas ini seperti kelengkapan berkas ya, kelengkapan berkas contohnya ijazah kalau sudah keluar ya, kalau belum keluar berarti itu biasanya nanti ada surat keterangan lulus dari sekolah yang diserahkan ke pihak akademik. Terus yang kedua ada fotokopi kakak, nanti ada pas foto. Nah, itu syarat-syarat yang memang harus diserahkan di akademik ketika nanti di 11 Mei ya, tanggal 11 Mei tadi. Nah, kelengkapan untuk pengisian formulir ya. Nah, untuk hari ini kita membahas tentang akademik dulu. Jadi 3 bulan awal adik masuk kuliah nanti, terhitung di 11 Mei itu 3 bulan awal kita masuk kuliah yang namanya mata kuliah umum atau MKU. Oke, nah mata kuliah umum ini kita belajar dasarnya dulu sebelum masuk kuliah jurusan. Kan adik-adik di sini sudah menentukan jurusan nih. Ada yang ngambil airline, banking, IT, terus itu dari jurusan yang sudah diambil tadi. Kita pas masuk kuliah nggak langsung masuk jurusan. Jadi kita masuk dulu untuk mata kuliah umum, yang mana di mata kuliah umum itu ada pembelajaran dasar, materi dasar yang harus dipelajari. Contohnya seperti ada English Conversation atau bahasa Inggris. Ya, terus itu nanti ada Microsoft Office. Nah, jadi adik-adik di sini memang ditekankan harus bisa menguasai Microsoft Office. Apa aja itu? Ada Word, Excel, dan PowerPoint. Jadi sekarang Budi atau perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja yang membuka atau ada penyaluran penempatan kerja itu memang mewajibkan mahasiswa atau mahasiswi yang tamat dari RIC harus bisa menggunakan atau mengoperasikan komputer. Nah, jadi kita ada belajar di sini namanya Microsoft Office. Terus ada typing master. Typing master itu bahasa Indonesianya seperti kita ngetik 10 jari. Jadi adik-adik akan diajarkan gimana caranya bisa ngetik 10 jari ya tanpa jadi harus bisa ngetik 10 jari tanpa harus nengok nih keyboardnya dulu satu persatu gitu. Ya, terus ada mata kuliah yang selanjutnya itu yang paling dasar adalah PDPR, Personality Development atau pembentukan karakter diri. Nah, PDPR ini itu nanti pembentukan etika, attitude, dari penampilan, cara bicara. Jadi semuanya itu kita pelajari di mata kuliah PDPR. Nah, jabaran mata kuliah ini nanti akan kita berikan ketika adik-adik sudah datang ke RIC di bulan Mei nanti. Akan ada jabaran mata kuliah satu persatu yang akan dijelaskan. Paham ya sampai di sini ya? Nah, setelah 3 bulan kita selesai mata kuliah umum, barulah kita nanti ada pembelajaran untuk jurusan. Tetapi untuk di jurusan pun kita masih ada bimbingan dari pihak akademik. Karena kan di sini adik-adik udah ada ngambil jurusan airline, banking, dan IT. Atau misalnya ada yang masih bingung jurusannya itu mau diganti lagi, ya mau pindah jurusan lagi, itu masih bisa. Nah, jadi jangan khawatir, masih bisa. Nah, terus untuk jurusannya ini nanti pun ketika sudah selesai 3 bulan untuk MKU-nya, untuk mata kuliah jurusan pun akan ada arahan dari akademik yang melalui hasil tes minat dan bakat adik-adik itu cocoknya di jurusan mana. Tetap akan dibimbing dari akademik. Misalnya nih, Kakak Japri contoh deh 1 orang, misalnya Nur Halimah ngambil jurusan airline business misalnya. Nah, terus itu Desi Safitri misalnya ngambil jurusan banking, Sri Murni misalnya ngambil jurusan IT misalnya nih. Ternyata ketika ikut
psikotes tadi di tes minat dan bakatnya, hasil tesnya keluar ternyata jurusannya tidak sesuai dengan yang Adik pilih dari awal. Misalnya Nur Halimah ngambil jurusan Erlend, misalnya ternyata dari hasil tesnya cocoknya jurusan banking, maka akan kami arahkan sebaiknya ambil jurusan ini sesuai dengan minat dan bakatnya. Kenapa harus sesuai dengan minat dan bakat? Supaya tidak kesulitan ketika mencari pekerjaan. Nah, itu dia tujuannya kenapa dibimbing sama pihak akademik untuk penentuan jurusan. Tetapi kalau setelah kita jelaskan hasilnya, misalnya Nur Halimah tetap kekeh, saya mau Erlend bisnis Kak, nggak mau ganti jurusan lain, ya itu tergantung ke adiknya lagi. Bahkan untuk pemilihan jurusan pun tidak ada pemaksaan, kita arahkan dan kita sarankan ke adik-adik berdasarkan dari hasil tes tadi. Begitu juga dengan penempatan magang. Nah, makanya di sini mau Kakak informasikan untuk proses pemagangan, karena kemarin banyak simpang siur informasi ya di luar sana adik-adik yang bingung soal magang. Nah, ada yang nanya magang ini gimana Kak? Seperti apa proses pemagangannya? Nah, untuk proses pemagangannya, ingat dengerin ya, jadi para proses pemagangan itu tergantung dari maunya adik magangnya itu di mana. Jadi untuk proses magang pun kita akan serahkan ke mahasiswa dan mahasiswinya, mau magangnya di mana. Nah, pengennya di mana akan kita salurkan dan kita arahkan dulu sesuai dengan keinginannya maunya di mana. Ya. Nah, tapi pastinya untuk proses penempatan magang akan kita arahkan di tempat yang memang sudah ada peluang kerja. Sehingga selesai adik-adik magang nanti nggak perlu repot-repot lagi mau cari kerja di mana. Karena selesai magang 3 bulan langsung ditarik untuk bekerja. Tapi kan kembali lagi untuk penarikan kerja ini sistemnya seperti apa? Balik lagi ke adik-adik semua, etikanya gimana, baik enggak, pekerjaannya gimana, bagus enggak, ya sopan santunnya gimana, baik enggak. Nah, jadi itu yang menilai adalah perusahaan. Paham ya? Nah, jadi untuk proses pemagangan itu akan kita kembalikan ke adik-adik juga. Maunya nanti magang di mana? Nah, Kak, misalnya saya ingin kali magang di sini, boleh Kak? Boleh, akan kita bantu. Ya. Nah, jadi untuk tapi kami pun sebelum menempatkan adik-adik magang akan kami lihat di perusahaan ini yang minta magang jelas nggak ada penempatan kerjanya. Karena yang kita utamakan adalah yang ada penempatan kerja, ya. Nah, itu dia. Jadi sekali lagi Kakak sampaikan, segala sesuatu yang berurusan dengan akademik atau proses pembelajaran itu berhubungan langsung dengan Kakak. Jadi nanti kalau adik bingung soal milih jurusan, bingung soal proses magang, bingung soal belajar di sini seperti apa, langsung tanyakan ke Kak Yuli atau ke Kak Agus. Ya, jadi kalau di luar sana adik dapat informasi yang kurang baik, misalnya informasi yang kurang jelas, entah itu dari teman-teman yang sesama registrasi, entah itu dari teman-teman yang sudah mendaftar tapi nggak jadi kuliah, ada yang misalnya nih ngompor-ngomporin adik semuanya yang akhirnya membuat adik down. Untuk yang kemarin semangat luar biasa nih pingin ke RIC, tujuannya biar cepat dapat kerja, tapi karena ada omongan yang kurang baik akhirnya down, boleh langsung tanyakan ke kami, karena segala sesuatu informasi yang berkaitan tentang RIC yang sebenar-benarnya itu adalah datang dari pihak kampus, bukan dari pihak luar. Paham ya? Nah, jadi karena Kakak yakin sekali meskipun beda provinsi, beda kabupaten, berbeda sukunya, berbeda agamanya, tapi ketika kita gabung ke RIC pasti tujuan kita sama. Bener nggak? Yang pertama kita sudah jadi keluarga RIC yang mempunyai tujuannya sama, yaitu apa? Pingin cepet dapat kerja. Nah, pingin bisa kuliah sambil kerja. Pingin bisa dapat gelar S1 dengan biaya sendiri. Kakak yakin tujuan adik-adik sama, karena dulu ketika kakak gabung di RIC tujuan kakak juga sama. Ya, jadi mulai dari sekarang kuatkan lagi tuh imannya, kuatkan lagi tuh niatnya. Apa tujuannya dari awal harus tercapai. Ya, jangan nanti gara-gara omongan orang yang baru kita kenal, jangan nanti gara-gara hal-hal yang kita dengarkan kurang baik akhirnya membuat kita down, kan sayang jadinya. Oke, karena kakak yakin apapun background orang tua adik kakak masing-masing yang mungkin backgroundnya ada petani, ada nelayan, apalagi ada yang wirausaha, ada yang PNS dan sebagainya, pasti tujuannya sama. Ketika anaknya sudah tamat SMA, pasti pingin
tamat SMA atau SMK nih atau madrasah aliyah, pasti tujuannya ingin adalah anak-anaknya bisa berhasil, cepat dapat kerja, bisa sukses. Kan itu tujuannya. Jadi jangan disia-siakan perjuangan orang tua. Ya, sekali lagi kakak tekankan, jika ada informasi yang kurang baik di luar sana, yang memang membuat adik mungkin down atau istilahnya itu ragu mau masuk ke sini, boleh langsung japri tanyakan ke kita. Oke ya, jelas ya, karena durasi kita juga tidak terlalu lama nih. Ya, mungkin adik-adik kakak yang hari ini masih ada proses mengikuti ujian, kakak ucapkan semangat ya, semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Dan yang tidak gabung di Zoom meeting ini, nanti tolong japri kakak ya, WA, biar sampaikan ke teman-teman yang lain. Kenapa tidak gabung ini, alasannya apa ya, biar tidak dibikin alfa, karena memang terhitung hari ini sampai tanggal 23 April kita masuk setiap hari, tapi melalui Zoom meeting, meskipun nggak bertatap muka ya. Cuma memang belum ada proses belajar. Jadi ini hanya memperkenalkan tentang seputar divisi atau bagian-bagian yang ada di RIC. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti akan kakak jelaskan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan gatebook. Nah, ini dia contohnya gatebooknya. Ya, cuma nanti gatebook ini akan kami berikan ke adik-adik ketika adik-adik sudah datang ke Pekanbaru. Nah, di dalam gatebook ini dijelaskan seluruhnya tentang aturan yang ada di RIC. Ya, jadi apa saja larangan-larangan yang ada di RIC, apa saja syarat-syaratnya supaya bisa cepat magangnya. Tentunya salah satunya kalau memang mau cepat magangnya, lancar magangnya, cepat dapat kerjanya, ya. Jadi proses akademiknya nggak boleh macet. Contohnya macet apa Kak? Banyak alfa. Ingat, satu mata kuliah itu alfanya nggak boleh lebih dari 3 kali. Jika misalnya satu mata kuliah lebih dari 3 kali alfanya, maka mohon maaf untuk penempatan magang tidak bisa kita segerakan. Tentu yang kami utamakan yang memang absensinya bagus, etikanya baik. Ya, jadi itu yang paling utama. Dasar utama modalnya tadi itu adalah di kehadirannya, absensinya ketika kuliah. Kalau kuliah udah males-malesan, gimana mau kerja, bener nggak? Ya kan? Nah, jadi untuk proses pemagangan tidak akan kita persulit. Yang penting itu dia tadi, yang penting di akademik prosesnya lancar, terutama absennya. Karena kebanyakan bahkan ada yang tidak kita magangkan, yang magangnya tidak dicarikan dari kampus gara-gara alfanya terlalu banyak, lebih banyak alfa daripada hadir masuk kuliahnya. Nah, akhirnya resikonya ya ditanggung sendiri. Proses magang nggak dicarikan dari pihak akademik, ya. Proses magang aja nggak dicarikan, gimana tentang penempatan kerjanya, kan begitu. Jadi adik-adik tidak akan kami persulit untuk proses magangnya. Yang penting proses akademiknya lancar. Jangan sering banyak alfa, jangan sering banyak izin. Ya, nah nanti dikit-dikit nak balik kampung, izin, dikit-dikit nak pergi ke sana nggak masuk kuliah, dikit-dikit alfa nggak masuk kuliah. Jadi ingat, satu mata kuliah itu alfanya nggak boleh lebih dari 3 kali. Nah, untuk proses belajarnya, untuk MKU, mata kuliah umum 3 bulan pertama tadi, kita belajarnya itu prosesnya itu dari pagi sampai sore biasanya. Dari jam 8 sampai kurang lebih jam 5 sore. Nah, satu mata kuliah itu durasinya sekitar 1,5 jam. Dan dalam satu hari kita ada belajar 3 mata kuliah paling banyak. Nah, ya, jadi setelah 3 bulan selesai MKU, masuk ke jurusan, baru nanti ada kelasnya itu malam, yang masuknya dari jam 7 malam sampai jam setengah 9 malam. Nah, kalau jurusan kebanyakan memang ada kelas malamnya, makanya kami undang adik-adik tanggal 11 Mei sudah datang ke Pekanbaru, biar cepat dapat asrama atau kos-kosan yang sudah dibantu dicarikan dari pihak kampus. Karena kalau kos-kosan yang di dekat kampus nggak terlalu jauh, kalau jalan kaki dekat pas di belakang kampus untuk kos-kosannya. Ya, nah jadi itu tentang seputar akademik. Karena waktu dan durasi kita tidak terlalu lama, kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan seputar akademik, jangan lupa WA ke Kak Yuli atau ke Kak Agus. Ya, tanyakan langsung. Jadi pertanyaannya boleh via WA. Ya, dan besok jangan lupa untuk jamnya masih sama. Hari ini aja deh yang ada perubahan,
Zoom meetingnya kita undur jam 10, tapi untuk hari selanjutnya dari tanggal 12 sampai 23 Mei itu jadwalnya sama jam 9.30. Karena tadi di Zoom pertama teman-teman pada telat tuh gabungnya karena belum pada bisa gabung, akhirnya durasinya itu dimundurkan. Oke? Udah di waktunya udah udah. Oke, itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Kurang dan lebih kakak mohon maaf ya. Kalau ada informasi yang kurang jelas, kakak mohon WA ke kakak, tanyakan langsung via WA boleh, via telepon juga boleh. Ya, jadi karena durasi kita nggak terlalu lama, kita nggak bisa open pertanyaan untuk di Zoom meeting ini. Tapi mulai hari ini sudah kita absen. Nah, ingat ya, sudah di absen, jadi sudah terhitung kehadiran hari ini. Maka yang tidak bisa gabung Zoom meeting hari ini, tolong WA kakak. Alasannya nggak bisa gabung Zoom meeting itu apa? Ya, oke, itu saja. Mungkin kurang dan lebih, kakak mohon maaf sekali lagi. Kakak akhiri Zoom meeting kita ini. Kalau ada pertanyaan jangan lupa via WA tadi. Kakak tutup hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya, semangat ya. Yang masih ujian semangat.